Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan mengulas alur dan penjelasan ending sebuah film yang berjudul Don't Breathe. Spoiler alert. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Selamat menyaksikan. Don't Breathe adalah film horor thriller tahun 2016 yang disutradarai oleh Fede Alvarez dan ditulis oleh Alvarez dan Rodo Sayagues. Film ini menceritakan sekelompok pencuri yang terdiri dari Rocky diperankan oleh Jen Levy, Alex diperankan oleh Dylan Minnette, dan Manny diperankan oleh Daniel Zovatto. Film dimulai dengan mereka membobol pintu dari sebuah rumah mewah. Alex menghentikan alarm rumah dengan sebuah remote sebelum berbunyi, kemudian memperingati Rocky dan Manny untuk tidak mengambil uang tunai dan hanya mengambil barang-barang di bawah $10.000. Mereka masuk dan keluar dari rumah dengan cepat. Sebelum mereka pergi, mereka menyalakan kembali alarm dan memecahkan jendela depan yang mengaktifkan alarm saat mereka bersiap-siap melarikan diri. Rocky bercerita kepada Alex dan Manny bahwa dia akan meninggalkan kota. Dia tampaknya tidak betah dan mengatakan semua orang meninggalkan Detroit. Dia berencana untuk pergi ke California setelah melakukan pencurian berikutnya dan tidak akan kembali. Rocky mengajak Alex untuk ikut dengan mereka, tapi Alex menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan ayahnya. Mereka kemudian menurunkan Alex di depan rumahnya. Dia masuk dan langsung menuju ke ruang belajar ayahnya di mana dia membuka laci dan mengembalikan kunci master dari rumah yang baru saja mereka rampok. Ayahnya bekerja di perusahaan sistem keamanan rumah dan memiliki kunci master untuk semua rumah yang dikelolanya. Manny pergi untuk menjual barang-barang yang mereka dapatkan dalam pencurian. Namun sayangnya tidak mendapatkan sebanyak yang dia harapkan. Dia berdebat dengan pria yang membeli barang darinya. Tetapi pria itu mengatakan kepadanya jika dia menginginkan uang, dia harus mencuri uang dan bukan sebuah barang. Dia lalu memberi informasi tentang target mereka selanjutnya. Manny lalu memberitahu teman-temannya tentang hal itu. Target mereka adalah rumah milik seorang veteran penyendiri. Keamanan rumah tersebut memakai sistem milik perusahaan ayah Alex dan terletak di pinggiran kota yang sepi. Alex dan Rocky merasa ragu. Manny berusaha meyakinkan dan menjelaskan mengapa mereka harus merampoknya. Rupanya, putri veteran itu ditabrak oleh seorang gadis kaya dan keluarganya memberinya uang sebanyak $300.000 untuk berdamai. Rocky kemudian tertarik pada rencana tersebut. Sementara Alex khawatir tentang konsekuensi dari mencuri uang dengan jumlah yang besar terhadap mereka dan perusahaan ayahnya. Alex pun pergi meninggalkan mereka. Rocky kemudian mengirimi Alex pesan teks yang memintanya melakukan pencurian itu untuk membantunya sehingga dia bisa meninggalkan kota Detroit bersama seseorang. Alex kemudian berpikir dan mencari informasi tentang rumah tersebut. Rocky berada di rumah bersama adik, ibu, dan pacar baru ibunya. Mereka adalah orang-orang yang buruk dan terungkap bahwa seseorang yang ingin dibawa Rocky ke California adalah adiknya. Alex kemudian membalas pesan Rocky dan mengatakan bahwa ia bersedia melakukannya. Alex, Rocky dan Manny pergi menyelinap dan mengamati rumah dan lingkungan veteran tersebut. Manny pergi mengambil sebuah kamera pengintai sementara Alex dan Rocky tetap di dalam mobil. Rocky berbagi cerita dari masa kecilnya dengan Alex. Alex kemudian mengatakan bahwa dia akan ikut dengan mereka ke California setelah menyelesaikan pencurian ini. Manny kembali ke mobil dan mengkonfirmasi apa yang mereka ketahui tentang rumah itu. Seekor anjing Rottweiler tiba-tiba melompat ke jendela dan mengejutkan Rocky. Seorang lelaki tua memanggil anjing itu. Manny memberitahu mereka bahwa itu adalah orang yang mereka incar. Mereka menyadari bahwa pria tersebut buta dan berdebat bahwa mencuri dari orang buta adalah tindakan yang tidak etis. Malam itu, mereka kembali ke rumah tersebut. Lampu di rumah veteran telah mati. Mereka mengamankan seekor anjing terlebih dahulu dengan memberinya daging yang telah diberi obat bius. Ketika mereka mencoba membobol pintu depan, mereka menyadari bahwa kunci yang diambil Alex dari perusahaan ayahnya tidak berfungsi.
Mereka lalu memeriksa pintu samping tetapi remote alarm tidak bisa menembus ke dalam. Rocky kemudian menemukan jendela kecil yang bisa dilewatinya sendiri. Dia memasuki rumah dan berhasil menghentikan alarm dengan remote yang diberikan Alex. Rocky kemudian membukakan pintu untuk Alex dan Manny. Mereka lalu masuk dan melepas sepatu. Mereka mulai memeriksa rumah dan mencari brankas uang. Manny kemudian pergi ke lantai berikutnya untuk membius pria tersebut dengan gas kloroform. Dia menemukannya tidur di kamarnya dengan suara video putrinya yang sedang bermain ketika dia masih kecil. Veteran tersebut tiba-tiba terbangun dan mematikan TV, tetapi untungnya Manny berhasil melepaskan gas ke seluruh kamar. Dia kemudian turun dan mereka menemukan pintu yang terkunci dan mengira uang itu mungkin disimpan di balik pintu tersebut. Manny mengira pria tersebut telah terbius, kemudian ia mengeluarkan pistol untuk merusak pintu. Alex ketakutan dengan bahaya menggunakan pistol dan memutuskan untuk pergi. Dia mengambil sepatunya dan keluar dari rumah. Manny dan Rocky berhasil membuka pintu, tapi pria tersebut tiba-tiba muncul dan bertanya siapa di sana. Mereka berdua terdiam, tetapi pria tersebut mendengar Manny dan mulai mengikuti suaranya. Manny mencoba berbohong dan kemudian berunding dengan lelaki tua itu. Dia kemudian menembak untuk menakut-nakuti pria tersebut tapi itu tidak menghentikannya. Alex berada di luar mendengar tembakan itu. Veteran itu akhirnya merebut pistol dari tangan Manny dan menembak kepalanya. Pria tersebut belum menyadari kehadiran Rocky di sana dan segera bersembunyi di dalam lemari. Alex kembali masuk ke dalam rumah dan hampir berpapasan dengan pria itu. Dia bersembunyi di kamar mandi dan mengirim pesan pada Rocky. Dia mengatakan bahwa pria tersebut menembak Manny dan dia bersembunyi di dalam lemari. Pria itu kemudian masuk ke dalam lemari. Dia merusak sebuah dinding di mana brankas itu disembunyikan. Dia lalu memasukkan kode brankas yang sepenuhnya terlihat oleh Rocky. Pria tersebut memeriksa seluruh uangnya belum dicuri. Kemudian menutup kembali brankas dan meninggalkan lemari. Alex kemudian masuk menemui Rocky. Dia menyarankan agar mereka memanggil polisi. Rocky tidak setuju. Dia membuka brankas dan mengambil seluruh uangnya. Mereka lalu memutuskan untuk keluar melalui pintu yang dikunci tadi. Berpikir pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah dan menuju lubang yang mengarah ke halaman rumah. Sebelum mereka melewati pintu, veteran itu muncul dari balik pintu dan mulai menyeret tubuh Manny. Dia hampir menyadari kehadiran Alex dan Rocky. Kemudian melanjutkan apa yang dia lakukan. Pada titik ini, pria itu masih belum menyadari bahwa mereka ada di sana sampai beberapa saat kemudian dia menemukan sepatu mereka. Dia kemudian pergi untuk memeriksa brankas dan menyadari uangnya telah hilang. Sementara itu, Alex dan Rocky telah berada di ruang bawah tanah. Mereka terkejut saat menemukan seorang gadis yang terikat. Sebuah tali yang dikalungkan pada lehernya membuat lonceng berbunyi saat dia bergerak. Pria itu kemudian menyadari sesuatu telah terjadi di bawah dan pergi memeriksanya. Gadis itu memberitahu mereka bahwa dia adalah gadis yang menabrak putri dari pria itu. Rocky kemudian memutuskan untuk membantunya tidak peduli apa yang telah gadis itu lakukan. Mereka bertiga kemudian berlari menuju lubang menuju halaman tetapi dihadang oleh pria itu dan mulai menembaki mereka dan akhirnya mengenai gadis itu. Alex dan Rocky berlari. Veteran itu kemudian memeluk mayat gadis itu dan mulai memanggil bayinya mengatakan bayinya telah mati. Pria itu kemudian memadamkan listrik dan mulai mengejar Alex dan Rocky. Dalam keadaan gelap, pria itu hampir menangkap Alex dan mencekiknya namun mereka berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Mereka akhirnya kembali ke dalam rumah. Anjing pria tersebut telah sadar dan mulai mengejar mereka hingga terpojok di sebuah ruangan di lantai 2. Jendela di ruangan itu dipalang dan mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Pria itu kemudian mengejar mereka dan berada di luar ruangan dengan anjing dan pistolnya. Alex kemudian menyuruh Rocky untuk masuk ke dalam ventilasi sementara dia akan menahan pintu.
Saat Rocky berhasil masuk ke dalam ventilasi, anjing pria itu berhasil masuk ke dalam ruangan dan menyerang Alex hingga menabrak jendela hingga terjatuh menimpa atap kaca. Di ventilasi, anjing itu kemudian mengikuti dan mengejar Rocky. Dia pun terpaksa membuang dirinya untuk menghindari anjing tersebut. Pria itu lalu mengejar Alex. Saat menyadari di mana ia berada, ia kemudian mulai menembakinya. Alex berlari menuju sebuah ruangan perkakas dan menemukan tubuh Manny. Pria tersebut berhasil menemukan Alex. Dia lalu memukulinya dan menusuknya dengan gunting rumput. Rocky kemudian menemukan dua lubang ventilasi. Satu lubang tersebut menuju ke dalam rumah dan satunya lagi menuju keluar rumah. Dia lalu menendang lubang yang menuju keluar. Saat akan keluar, pria itu tiba-tiba menarik Rocky dari lubang satunya hingga ia terjatuh dan pingsan. Rocky lalu terbangun di ruang bawah tanah dan diikat seperti gadis sebelumnya. Dia kemudian memohon kepada pria tersebut untuk membebaskannya dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang gadis itu. Pria itu menjelaskan bahwa dia menahan gadis itu bukan untuk disiksa atas apa yang telah dilakukan pada putrinya. Gadis itu telah mengambil nyawa putrinya dan hanya adil jika dia bisa memberinya anak sebagai balasan. Dia menahannya karena telah mengandung bayinya. Dia kemudian menyalahkan Rocky karena merusak rencananya dan harus bertanggung jawab. Sementara itu, Alex tersadar. Gunting itu tidak menikamnya melainkan tubuh Manny. Dia lalu dihadang oleh anjing pria itu, tapi berhasil mengurungnya. Alex kemudian membuka kunci pintu depan. Kembali di ruang bawah tanah, pria itu sedang memanaskan sesuatu. Dia memberitahu Rocky bahwa dia harus melahirkan seorang anak untuknya. Dia tidak akan memerkosanya tetapi hanya menyuntikkan sperma ke dalam dirinya. Di saat yang tepat, Alex menerobos dan memukul pria itu dengan palu. Dia kemudian melepaskan Rocky dan memborgol pria tersebut. Rocky menendang pria tersebut lalu meninggalkan ruang bawah tanah menuju pintu depan. Saat Alex membuka pintu, pria itu tiba-tiba muncul dan menembaknya. Rocky kemudian berlari keluar dan dikejar oleh anjing pria itu. Saat akan masuk ke dalam mobil, anjing tersebut menggigit dan menjatuhkan tasnya yang berisi uang. Rocky berhasil masuk ke dalam mobil dan menyadari bahwa ia tidak memiliki kuncinya. Rocky kemudian menjebak anjing itu di dalam mobil. Saat dia keluar untuk mengambil tasnya, pria itu menangkapnya dan menyeretnya ke dalam rumah. Di dalam rumah, Rocky menemukan remote alarm dan mengaktifkannya. Alarm kemudian berbunyi dan membuat pria itu kebingungan dan mulai menembak ke segala arah. Saat pelurunya habis, Rocky kemudian memukul dan mendorongnya ke ruang bawah tanah. Berpikir dia sudah mati, dia kemudian mengambil tasnya dan berlari menuju keluar. Di saat yang sama polisi kemudian datang. Rocky sedang duduk bersama adik perempuannya di dalam restoran bandara. Dia mendengar berita di TV tentang apa yang telah terjadi. Veteran itu berhasil selamat. Pria itu tidak menyebutkan bahwa Rocky terlibat dalam perampokan dan juga tidak melaporkan bahwa uangnya telah diambil. Rocky kemudian bebas melanjutkan hidupnya bersama adiknya di California. Inilah cerita dari film Don't Breathe. Film ini cukup masuk akal dalam menceritakan kehidupan nyata. Ada banyak anak muda mencoba melarikan diri dari keputusan buruk mereka. Don't Breathe menjadi pertarungan antara dua orang yang telah melakukan hal-hal yang sangat buruk tetapi membenarkan tindakan mereka untuk diri mereka sendiri. Jen Levy dan Stephen Lang memungkinkan kita untuk memahami kondisi dari karakter yang mereka perankan dan membuat kita menahan nafas seakan-akan berada di sana. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jika kalian memiliki request penjelasan alur dan ending sebuah film untuk diulas, beritahu saya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, beri kami dukungan dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton.